Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 Praktikum Fisiologi Reproduksi Ikan yang beranggotakan Yurika Maidwi Sudastari, saya sendiri, Rian Budi Santoso, Natasha Wahyu Ananda Pramo, Gayatri Waisarani, Tarisa, Lailatul, Muhammad Irsyad, Muhammad Rafi, dan Deva Ahmad Irvanto serta Albert Krishna Riansa. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama ada seks reversibel pada ikan gapi, yang kedua ada determinasi seksual pada kepiting, ikan nila, ikan lele, cumi-cumi serta udang, dan ada alur GTH pada ikan. Pertama kita akan dengar ada ikan putih, jantan dan betina, madu 60 mili dan akuarium. Ciri sekunder ikan gupi jantan adalah warna pada badannya yang menutupi hampir seluruh bagian badannya. Kemudian modifikasi dari sirip anal menjadi colubrium dan bentuk ekor yang panjang dan lebar. Sedangkan ciri sekunder ikan gupi betina adalah warna yang hanya pada bagian ekor dan sedikit pada pangkal ekornya. Memiliki perut yang lebih besar, sirip ekornya tidak panjang dan lebih lebar. Sedangkan ciri kelamin primer pada jantan memiliki 2 lubang di bawah perutnya, sedangkan pada betina memiliki 3 lubang di bawah perutnya. Seks reversal merupakan teknologi untuk mengembalikan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Penerapan teknologi ini menyebabkan ikan yang berkelamin jantan dapat diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina dan sebaliknya. Langkah pertama untuk mengetahui seks reversal ikan gupi yang pertama yaitu masukkan madu 60 ml ke dalam akuarium. Kemudian aduk madu sampai merata. Dan tunggu sampai 10 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Wahyu Ananda dengan NIM 20508050011307. Saya dari kelompok 16. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri, yaitu mengenai determinasi seks pada ikan nila. Sebelumnya, determinasi seks sendiri yaitu perbedaan jenis kelamin jantan ataupun betina di bawah kontrol genetika. Nah, alat bahan yang digunakan yaitu ada ikan nila, nampan, dan juga sektioset. Nah, ikan nila yang saya gunakan yaitu ikan nila jantan. Ciri-cirinya, ikan nila jantan warnanya lebih pekat daripada ikan nila betina. Kemudian terdapat perbedaan pada lubang urogenital. Pada ikan jantan terdapat 2 lubang urogenital yang fungsinya yang belakang ini untuk sperma, sedangkan yang depan untuk ekskresi baik dari urin maupun kotoran. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu pada ikan nila jantan, pergerakannya itu lebih agresif daripada ikan nila betina. Kemudian dilakukan pembedahan pada ikan nila jantan untuk diamati gonadnya. Nah, berikut merupakan bentuk dari gonad ikan nila jantan. Perbedaannya dengan ikan nila betina, yaitu gonad pada ikan nila jantan itu lebih kecil dibandingkan ikan nila betina. Sekian video saya mengenai determinasi seks ikan nila. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Latifatul Fikriah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai determinasi seks pada kepiting dengan nama latin Scylla sp pada kepiting jantan dan kepiting betina. Perbedaan pertama kepiting jantan dan kepiting betina yaitu pada ukuran karapas. Ukuran karapas kepiting jantan lebih kecil daripada ukuran karapas kepiting betina. Yang kedua yaitu capit. Capit kepiting jantan lebih besar daripada capit kepiting betina. Yang paling menonjol yaitu bentuk abdomen. Bentuk abdomen kepiting jantan panjang dan runcing, sedangkan pada kepiting betina berbentuk bulat dan lebar. Kedua abdomen tersebut disesuaikan dengan fungsinya. Pada kepiting betina berfungsi untuk melekatkan telur kepiting. Kepiting juga memiliki sepasang kaki renang. Kaki renang pada kepiting jantan berfungsi sebagai alat bantu berenang. Pada kepiting betina berfungsi untuk melekatkan telur pada saat pemijahan.
Sekian penjelasan saya mengenai determinasi seks pada kepiting jantan dan kepiting betina. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deva Matirvanto dan saya akan menjelaskan materi tentang determinasi ikan lele. Ikan lele pada umumnya memiliki warna kehitaman yang sedikit keabu-abuan. Tubuhnya panjang dan pipih atau anguilliform. Memiliki kepala yang pipih dan memiliki insang yang kecil dan memiliki alat pernapasan bantuan di bawah kepalanya. Perbedaan lele jantan dan lele betina, yaitu lele jantan memiliki bentuk kelamin yang cenderung menonjol dan memanjang. Itu merupakan kelamin jantan. Lele betina memiliki bentuk kelamin yang bulat dan sedikit memerah dan membengkak ketika sudah siap kawin dan terletak pada bagian anus. Bentuk tubuh lele cenderung lebih langsing dibandingkan bentuk lele yang betina yang agak lebih besar. Bila diurut pada bagian perut ke arah ekor, lele betina akan mengeluarkan cairan kuning, dan bila lele jantan jika diurut perutnya maka akan mengeluarkan cairan putih. Selanjutnya saya akan memotong bagian perut ikan lalu menunjukkan bagian gonad lele yang terdapat pada bagian sirip pektoralnya. Selanjutnya ialah gonad lele. Ini merupakan gonad lele. Gonad lele memiliki fungsi sebagai pembentuk sel kelamin. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinasi seks pada cumi-cumi. Dapat dilihat dengan dua cara, yaitu dengan cara seks primer dan seks sekunder. Seks primer pada ikan jantan yaitu memiliki lengan khusus yang disebut dengan hetocotilus yang terdiri dari tentakel yang termodifikasi untuk menyalurkan sperma pada saat cumi-cumi berkopulasi. Pada cumi-cumi betina memiliki ovarium dan telur. Warna cumi-cumi betina terletak pada posterior di bawah mantel kulitnya. Pada cumi-cumi betina yang matang gonad, bagian posterior di bawah mantel terlihat lebih gemuk dan terdapat butiran sel telur yang berwarna putih jika dibedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan udang faname jantan dan udang faname betina. Pada udang faname jantan, dari bagian kaki paling belakang terdapat tonjolan pada kaki belakang, yaitu disebut dengan petasma. Jika udang sedang matang gonad, maka petasma akan berwarna putih serta berisi sperma. Sedangkan pada udang faname betina, bagian kaki belakang tidak terdapat tonjolan, tetapi terdapat dua lubang antara kaki bagian 4 dan kaki bagian 5. Jika sudah terjadi pemijahan, maka lubang tersebut akan berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang alur GTH. Pada alur GTH 1, diawali dengan adanya stimulasi lingkungan baik fisika, kimia, atau biologi seperti adanya hujan yang akan ditangkap oleh sistem syaraf. Kemudian sistem syaraf akan meneruskan stimulasi lingkungan ke hipotalamus.
Kemudian, hipotalamus akan merespon dengan mengeluarkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone berupa FSHRH. Hormon ini selanjutnya akan merangsang pituitari untuk menghasilkan hormon gonadotropin berupa FSH atau follicle stimulating hormone yang merupakan produk dari GTH1. Selanjutnya, FSH masuk ke dalam oosit dan mempengaruhi sel TK untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon ini dimediasi oleh enzim aromatase pada sel granulosa untuk menghasilkan estradiol 17 beta. Kemudian, estradiol 17 beta dibawa menuju hati agar disintesis untuk menghasilkan vitellogenin atau bakal kuning telur. Selanjutnya, vitellogenin ditangkap oleh reseptor berupa darah menuju oosit. Kemudian, vitellogenin tersebut diserap oleh oosit yang menyebabkan menebalnya dinding radiata. Menebalnya dinding radiata ini akan menyebabkan meningkatnya estradiol 17 beta dan menyebabkan umpan balik positif terhadap LH, yaitu menghambat enzim aromatase. Menghambatnya enzim aromatase ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan testosteron karena tidak memiliki mediator untuk merubah menjadi estradiol 17 beta. Hal ini akan menghasilkan umpan balik positif dan negatif. Untuk umpan balik positif berupa adanya LHRH dan umpan balik negatif berupa FSHIH. Selanjutnya, LHRH menuju alur GTH2. Pada alur GTH2 diawali dengan keberlanjutan LHRH yang akan kembali merangsang pituitari yang menghasilkan hormon gonadotropin berupa LH atau luteinizing hormone yang merupakan produk dari GTH2. LH selanjutnya akan mempengaruhi sel TK untuk menghasilkan 17 alfa hidroksiprogesteron yang merupakan fungsi LH kedua. Untuk fungsi ketiga LH adalah untuk mengaktifkan enzim 20 beta hidroksisteroid dehidrogenase. Kemudian, kedua produk berupa enzim 20 beta hidroksisteroid dehidrogenase dan hormon penginduksi kematangan atau MIH akan bergabung dan menghasilkan produk baru berupa 17 alfa 20 beta dihidroksiprogesteron yang merupakan hormon steroid atau MIH atau MIS. 17 alfa 20 beta dihidroksiprogesteron selanjutnya akan masuk ke oosit dan menyebabkan pergerakan inti kuning telur. Inti kuning telur akan mengalami pergerakan central Giffey atau berada di tengah, lalu bermigrasi ke daerah periferal. Pada daerah ini, inti kuning telur akan diikat oleh membran plasma. Kegiatan pengikatan ini diikuti dengan adanya aktivasi MPF atau maturating promoting factor dan menyebabkan GVBD atau germinal vesicle breakdown. Setelah GVBD selanjutnya dengan adanya ovulasi dan ovoposisi. Sekian video pemaparan materi dari Praktikum Fisiologi Reproduksi Ikan dari kelompok 16. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.